Shalom, perkenalkan nama saya Janur Brutu, NIM 21010439 dengan mata kuliah Praktek Manajemen dan Pendidikan dan Pelatihan. Di sini saya menjelaskan tentang UTS pemberian dari Ibu Marina Letra MPD. Yang pertama, jelaskan bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai tahap perencanaan hingga evaluasi. Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Dan jawaban saya yaitu pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen yaitu fungsi manajemen merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Keempat, fungsi peran berpenting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan program. Berikut penjelasan dari implementasi keempat fungsi tersebut. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan dalam diklat itu menentukan tujuan, menetapkan tujuan diklat yang jelas dan terukur, seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta didik bidang tertentu. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan peserta diklat melalui survei, analisis kinerja, ataupun diskusi dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua itu perorganisasian. Dalam membentuk diklat, menunjukkan tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan diklat, termasuk inspektur, fasilitator, dan staf administrasi. Menentukan tugas dan tanggung jawab, menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota dan tim diklat. Menyediakan sumber daya, mengidentifikasikan dan menghadiahkan sumber daya yang diperlukan untuk diklat, seperti ruang kelas, peralatan, dan ajar. Yang ketiga itu penggerakan. Dalam analisis diklat, menyampaikan materi diklat, memberikan materi diklat kepada peserta, dan metode yang menarik dan interaktif. Dalam diskusi diklat dan tanya jawab, memberikan kesempatan kepada peserta diklat untuk bertanya dan berdiskusi tentang materi diklat. Memberikan umpan balik, memberikan masukan kepada peserta untuk kemajuan mereka dan membantu mereka untuk menjadi tujuan pembelajaran. Yang keempat itu pengawasan. Dalam pengawasan diklat, melakukan monitoring atau melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan diklat untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. Dalam mengevaluasi hasil diklat, mengukur tingkat keberhasilan diklat melalui tes, penilaian tugas, dan flashback dari peserta diklat. Dalam melakukan perbaikan program diklat berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas diklat dan masa depan. Contoh dari fungsi manajemen diklat. Yang pertama itu perencanaan. Contoh perencanaan, sebuah perusahaan ingin meningkatkan keterampilan karyawannya dalam bidang komunikasi. Tim diklat perusahaan melakukan analisis kebutuhan dan merancang program diklat yang meliputi materi public speaking, presentasi, dan negosiasi. Yang kedua itu perorganisasi. Contoh perorganisasi dalam pendidikan diklat yaitu terdiri dari instruktur dan pengalaman dalam bidang komunikasi, fasilitator untuk diskusi dan tanya jawab, dan semua peserta diklat untuk mengelola logistik diklat. Contoh ketiga itu penggerakan. Dalam menyampaikan materi diklat dan metode ceramah, demonstrasi, dan simulasi, fasilitator memimpin diskusi dan tanya jawab untuk membantu peserta memahami materi diklat itu tersebut. Dan terakhir itu contoh pengawasan. Tim diklat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan diklat dengan mengamati partisipasi peserta dan memberikan umpan balik hasil diklat melalui dievaluasi, tes, dan flashback dari peserta.
Baik, selanjutnya nomor 2, jelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan diklat. Yaitu jawabannya, analisis kebutuhan dan perencanaan pendidikan dan pelatihan adalah tahap awal yang berusia dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat. Tahap ini membantu menentukan kebutuhan target peserta diklat sehingga program diklat yang dirancang dapat tepat sasaran dan efektif. Dan berikut langkah-langkah dalam merencanakan analisis kebutuhan, yaitu pertama itu identifikasi kesenjangan atau analisis kinerja, analisis kebutuhan individu, dan analisis data organisasi. Yang kedua itu penetapan prioritas. Yang ketiga itu perumusan tujuan diklat. Yang keempat perumusan sasaran diklat. Yang kelima identifikasi target peserta didik. Yang keenam rekomendasi program diklat. Yang ketujuh evaluasi dan monitoring. Dan kesimpulan yang saya buat itu, analisis kebutuhan merupakan langkah-langkah penting dalam perencanaan diklat yang efektif. Dengan melakukan analisis kebutuhan, program diklat dapat dirancang dengan tepat dan sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi target peserta diklat. Selanjutnya itu nomor 3. Ceritakan tentang analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok Anda, what, why, when, where, or how, melalui perencanaan hingga tahap pelaporan dan pelatihan yang direncanakan. Dan tahap yang kami buat rencana analisis kebutuhan yaitu apa? Analisis kebutuhan dengan pemuda Gereja GPD Pos PI Taput adalah sebuah kelompok yang memiliki peran penting dalam memperkuat iman dan spiritual untuk memberdayakan anggotanya untuk berkembang pribadi dan spiritualnya akan meningkat. Dan itu selanjutnya mengapa? Mengapa dalam komunitas pemuda-pemudi GPD ini untuk meningkatkan pengembangan dan pengetahuan yang perlu ditingkatkan dalam analisis kebutuhan setiap anggota. Karena setiap anggota dalam pemuda-pemudi ini berbagai-bagai membutuhkan pendidikan diklat atau sebuah diklat di suatu organisasi ini. Dan kapan? Kami melakukan wawancara dilakukan kepada anggota komunitas tersebut pada tanggal 28 Januari sampai 31 Januari di Selikitan Perumnas. Dan di mana kami wawancara di daerah Selikitan Perumnas di suatu kos pemuda dan pemudi GPD Pos PI Taput ini. Dan kami di situ wawancarai tentang analisis kebutuhan tersebut. Dan siapa kami wawancarai adalah pemuda-pemudi Pos PI tersebut, Pos PI Taput, dengan wawancarai analisis kebutuhan yang ada di komunitas tersebut. Dan kami bagaimana kami lakukan wawancara dan atau survei pemuda-pemudi GKP di Pos PI Taput itu adalah kami melakukan survei kepada mereka dengan mewawancarai atau memberikan Google Form tentang analisis kebutuhan yang perlu dikembangkan di komunitas tersebut. Selanjutnya jadi nomor 4, jelaskan secara singkat isi dokumen proposal atau TOR kegiatan diklat yang Anda susun. Kegiatan yang kami buat di TOR kami itu atau proposal yaitu tema, rencana waktu pelaksanaan, narasumber, peserta, informasi pendaftaran, pembiayaan, rundown acara, perangkat acara, peralatan, penilaian validitas. Dan tujuan kegiatan yang kami buat dari proposal kegiatan seminar ilmiah ini adalah untuk meningkatkan manajemen waktu yang baik atau seluruh anggota komunitas, menciptakan pemimpinan yang baik yang mulai dari pemimpin dari diri sendiri, membangun harmonis yang baik bagi seluruh anggota. Dan di sini kami buat proposal yaitu kegiatan seminar tulisan karya ilmiah, yaitu kami di sini menyusun tentang siapa narasumber, kegiatan, sekretaris atau pembuatan panitia narasumber tersebut, dan semua program-program yang kami buat di sini dengan program penulisan karya ilmiah atau jurnal. Selanjutnya yaitu nomor 5,
Jelaskan kendala apa saja yang mungkin Anda terdapat dalam manajemen diklat yang telah rencanakan kelompok Anda, dan jelaskan apa solusi mengatasi kendala tersebut. Baik, pertama sini saya menjelaskan tentang kendala dalam komunikasi itu. Ada berbagai kendala yang terjadi dalam komunikasi, yaitu tidak kompaknya berpendapat, sifat saling menjatuhkan, serta kurangnya kesatuan dan kekompakan di dalam organisasi menciptakan permasalahan. Beberapa dan kekompakan di dalam organisasi menciptakan permasalahan. Beberapa anggota menganggap sepele organisasi ini, dan tantangan semakin bertambah dengan ketidakpastian terkait pembentukan gereja permanen, kekurangan tanggung jawab dari orang tua, dan kendala manajemen alat-alat musik. Terdapat juga ketidakterbukaan antara pemimpin dan anggota, seringkali disertai dengan permasalahan seperti ketidaksepakatan pendapat, penjelekan tim, dan resistensi terhadap pandangan orang lain. Dan di sini pas waktu kami wawancarai dan dalam komunikasi ini, masih banyak kendala dalam pembuatan alat kebutuhan, yaitu kekurangannya alat musik dan ketidakkompakan dalam setiap anggota tim, atau pemimpin belum bisa mengatur anggotanya, atau belum bisa mengatur kekompakan dalam suatu tim. Dan solusi untuk komunitas ini yaitu yang kami buat oleh anggota dalam menghadapi permasalahan, yaitu sabar dan mencari jalan terbaik. Dibutuhkan kesadaran diri dari setiap individu untuk mewujudkan kasih antar semua melalui kerjasama atau mencari solusi bersama dan menyelesaikannya. Anggota dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Solusi adalah bekerja sama dengan tim atau BPH untuk mengembangkan organisasi, mengikuti rapat sebelum kegiatan, dan menggunakan teknik konseling untuk memecahkan permasalahan secara bertahap. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan semua anggota dapat memberikan masukan terkait kendala personal mereka, sehingga solusi dapat dicantumkan. Dan setiap ada permasalahan, harus ada keterbukaan antara setiap anggota atau pemimpin. Sekian, terima kasih. Shalom.